Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Fawaz. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Hakikat permasalahan kebijakan pemerintah Indonesia menangani COVID-19 di Indonesia pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang disebut juga coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Per hari Rabu tanggal 11 November 2020 yang bisa kita lihat di slide, terkonfirmasi kasus aktif sembuh meninggalnya dikarenakan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah cukup banyak menelan korban. Ini sumbernya covid19.go.id. Sebelum masuk kepada langkah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19, kita harus mengetahui pandemi COVID-19 itu sendiri. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serentak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status global pandemik tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Virus corona itu sendiri adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini juga menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misal ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet dapat menularkan virus tersebut. Langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk dan pos lintas barat. Deteksi dini sebagai pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area. Yang upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas barat darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke China, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kebijakan yang diambil di masa lalu dan di masa sekarang dalam menghadapi pandemi. Kebijakan yang masa lalu, saya mengambil contoh dari kebijakan pemerintahan kolonial, di mana pada saat itu pemerintahan kolonial cukup kewalahan untuk mengatasi wabah seperti tuberkulosis, cacar, pes, ataupun kusta. Nah, hal ini juga dibarengi dengan tingkat kesehatan dan prasarana kesehatan yang sangat minim sekali di Indonesia waktu itu yang masih dalam masa kolonial oleh penjajahan Belanda. Lalu dengan begitu pemerintah kolonial pun khawatir karena itu akan dapat mengganggu proses produksi dan eksploitasi mereka terhadap kekayaan bumi Indonesia. Lalu akhirnya mereka membuat Dienst der Volksgesondheid pada tanggal 1927. Tugas-tugasnya yaitu adalah untuk melakukan penelitian obat, lalu membuat klinikan rawat, lalu untuk melakukan tindakan-tindakan karantina agar virus ini atau penyakit-penyakit yang ada ini tidak menyebar begitu cepat di kalangan
kaum pribumi maupun orang-orang Eropa. Sebetulnya kebijakan yang diambil pada masa ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kebijakan yang diambil pada masa sekarang. Kebijakan selanjutnya yang diambil oleh pemerintahan kolonial pada masa itu adalah melakukan vaksinasi. Beberapa penyakit seperti cacar atau pes itu memang bisa ditanggulangi dengan menggunakan vaksin. Dasar hukum vaksinasi cacar dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1820 melalui peraturan pelaksanaan vaksinasi cacar atau dalam bahasa Belandanya Reglement of the Uitvoering der Kopen Vaccinatie in Nederland ini. Lalu dibangunlah sebuah gedung pabrik untuk pembuatan vaksin cacar yang bernama Institut Pasteur di Bandung pada tahun 1918 yang kini menjadi kantor PT Bio Farma. Lalu, untuk melindungi warga dari risiko ancaman penularan yang makin masif, akhirnya Presiden Jokowi pun menetapkan peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar. PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang dimulai dari 1 April 2020 lalu. Pemerintah daerah pun juga harus memiliki persetujuan dari pemerintah pusat jika ingin melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Lalu mekanismenya itu ditingkatkan secara teratur oleh oleh peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pendorongan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID-19. Nah, provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta. Mengapa? Karena Provinsi DKI Jakarta itu yang memiliki tingkat infeksi yang paling tinggi atau terdampak corona yang paling tinggi. Lalu pengajuan PSBB DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Terawan. Nah, lalu pada kebijakan yang ada di masa sekarang ini sebetulnya memang tidak terlalu jauh berbeda dengan kebijakan pandemi yang diambil oleh pemerintahan-pemerintahan pada zaman dulu. Lalu sebenarnya hampir sama, mereka melakukan pembatasan seperti PSBB di masa sekarang dengan peraturan pemerintah, lalu adanya mekanisme atau prosedur-prosedur untuk melakukan interaksi sosial seperti harus menggunakan masker, selalu mencuci tangan, lalu juga melakukan social distancing atau physical distancing seperti itu. Selanjutnya yaitu efektivitas kinerja kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Menurut saya kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah COVID-19 ini masih belum efektif seperti kebijakan PSBB karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi atau mengikuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini, dan adanya anggapan masyarakat bahwa coronavirus ini hanya sebuah rekayasa, dan ditambah dengan pemberitaan bahwa adanya kasus pasien COVID-19 yang tanpa menunjukkan gejala atau OTG. Selain itu, kebanyakan masyarakat masih berkerumun atau berkumpul, yang menandakan bahwa kebijakan ini masih belum efektif karena masyarakat cenderung mengabaikan kebijakan ini karena sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengurangan atau penurunan kasus pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Aulia Rosyad. Di sini saya akan menjelaskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam hal ini kebijakannya yaitu normal baru. Definisi normal baru atau new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Nah,
pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan kebijakan new normal ini dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Oke, yang berikutnya yaitu hasil kebijakan di masa mendatang. Menurut saya hasil dari kebijakan new normal pada masa mendatang yaitu adalah perubahan pola hidup masyarakat untuk menjalani hidup lebih bersih dan sehat yang merupakan sebuah kunci untuk penanganan COVID-19. Selain hal itu, hasil dari kebijakan new normal ini adalah membuka kembali perekonomian negara yang sempat terhenti akibat COVID-19. Nah, selain itu juga terbukanya kembali kegiatan publik. Namun, kegiatan publik pada masa new normal ini dilakukan secara terbatas dengan menetapkan protokol kesehatan. Lalu, new normal dilakukan karena tidak semua orang mampu bertahan hidup hanya dengan tinggal di rumah saja tanpa adanya pemasukan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena semua orang butuh makan dan menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, new normal adalah solusi yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Sejauh ini, kebijakan new normal adalah kebijakan yang baik. Kebijakan new normal tidak melumpuhkan perekonomian negara secara utuh jika dibandingkan harus menjalani kebijakan PSBB. Yang artinya kebijakan new normal sendiri itu kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai vaksin COVID-19 dapat ditemukan dan dibuat secara massal. Tetapi tidak lupa juga dengan menjalani protokol kesehatan yang sangat ketat juga. Kebijakan new normal ini sudah banyak dipakai oleh negara-negara lain. Contohnya adalah negara Australia dan negara Singapura dan lain-lain. Di negara Australia, terutama restoran Australia, sudah menerapkan kebijakan new normal yang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Restoran di Australia mendesain tata letak meja agar para pengunjungnya bisa berjarak satu sama lain. Lalu, setiap calon pembeli harus dicek suhu tubuhnya dan dilakukan secara rutin. Di Singapura, bioskop telah dibuka dan melakukan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu suhu tubuh penontonnya juga dicek. Siapapun yang memiliki suhu tubuh yang lebih dari 37,5 derajat tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan bioskop. Nah, di Indonesia sendiri masyarakatnya banyak yang belum mengetahui apa sih itu kebijakan new normal. Banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, apalagi sangat jarang sekali yang menggunakan masker untuk berpergian keluar. Menurut saya, kebijakan new normal ini kita itu harus saling mengingatkan satu sama lain, dan harus kita ketahui betapa pentingnya menjalani protokol kesehatan di masa new normal ini.